pagi Ibu Bapak Guru dan teman-teman. Mari kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa mohon berkat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, sikap kita, perhatian kita kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, ya Tuhan yang Maha Baik, atas segala kasih karunia dan rahmat-Mu yang tak terhingga atas kami anak-anak-Mu. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas segala kemurahan-Mu. Kami mohon ampun sekiranya tutur kata, tingkah laku kami di hari yang lalu kurang berkenan kepadamu. Kiranya hanya karena kerahiman dan belas kasih-Mu, Engkau berkenan mengampuni kami. Ya Tuhan, berkatilah seluruh hari ini, agar kami melakukan kebaikan untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau hadir ke dunia untuk menjumpai mereka yang sakit, menderita, untuk menyembuhkan dan memberi harapan kepada mereka. Saat ini Tuhan, kami juga mengharapkan belas kasih serta kemurahan-Mu agar mereka yang sakit, terlebih karena wabah virus corona, segera mendapat rahmat kesembuhan dari-Mu. Berikan kekuatan dan kesabaran bagi petugas kesehatan dalam menangani para pasien, agar menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk membantu mereka yang sakit. Ya Tuhan, semoga di masa pandemi ini, kami anak-anak-Mu Kau beri perlindungan dan kesehatan yang baik. Kami boleh belajar bersama, meski secara online dan saling mendukung satu sama lain untuk berkembang bersama. Demi Kristus Tuhan dan penyelamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Injil Matius bab 11 ayat 20-24. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Sebagai permenungan, mari kita dengarkan kisah berikut. Seorang guru bertanya kepada muridnya, tolong sebutkan 7 keajaiban dunia. Lalu murid yang ditunjuk itu terdiam agak lama. Gurunya heran. Kenapa berpikir begitu lama? Ia kan anak pintar. Pertanyaan begitu mudah saja, masa tidak tahu? Setelah agak lama, murid itu menjawab, Pak, menurut saya keajaiban di dunia tidak hanya 7. Kalau 7 itu kan buatan manusia. Ada yang lebih ajaib dari itu. Kita bisa bernafas setiap hari, kita bisa memaafkan orang lain, kita bisa melihat, menyayangi, dan lain-lain. Itu justru karya ajaib Tuhan, secara cuma-cuma yang sering kita lupa untuk mensyukurinya. Kehebatan manusia sering kita kagumi, tetapi keajaiban atau karya Tuhan pada diri kita sering kita lupakan atau abaikan. Yesus mengecam kota Kapernaum, Betsaida, karena di kota itu Tuhan buat banyak mujizat, tetapi hati mereka tidak mau bertobat. Banyak karya Tuhan yang mereka alami, namun hidup mereka lebih mengikuti kesenangan diri dan melupakan Tuhan. Bersyukur atas keajaiban Tuhan dalam hidup kita adalah titik awal menuju pertobatan dan perubahan hidup. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karya-Mu begitu besar di atas seluruh bumi. Engkau menciptakan segala sesuatu dengan penuh kasih, namun seringkali kami tidak bersyukur. Ampunilah kami ya Tuhan, bimbinglah kami agar dari hari ke hari semakin merasakan karya-Mu yang tak terhingga.
agar kami mampu merawat, mengelola seluruh ciptaan-Mu sebagai tanda syukur kami kepadamu. Terpujilah nama-Mu di seluruh bumi. Biarlah segala makhluk memuji-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan Yesus, bukalah hati-Mu, kasihanilah kami. Bunda Maria, doakanlah kami agar kami bijak. Santo Yosef, doakanlah kami agar kami dalam kesajaan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Santo Yosef, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo teman-teman, nama saya Kisekina Atalia Prastowo dari Sekolah SD Santo Yosef, Jakarta Timur. Dalam rangka menyambut MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah, saya akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Jangan Marah yang pernah dibawakan oleh trio Kwek-Kwek. Selamat menyaksikan teman-teman. Jajan musnah, senyum pun tak ada. Kata-kata
semua, di masa pandemi COVID-19 ini kita masih harus belajar dari rumah sesuai himbauan pemerintah. Mungkin di antara teman-teman semua ada yang merasa sedih dan juga ada yang mulai merasa bosan. Semangat ya teman-teman, karena tugas dan kewajiban kita yang paling utama sebagai seorang siswa adalah belajar. Jadi jika orang tua kita mengingatkan kita untuk belajar, jangan marah ya. Jika perlu, tidak usah diingatkan, kalian sudah tahu waktu untuk belajar. Sekian dulu ya teman-teman. Jangan lupa untuk selalu bergembira, makan yang cukup, istirahat yang cukup, bermain yang cukup, dan jangan lupa untuk belajar. Terima kasih teman-teman. Halo, selamat pagi anak-anak kelas 2 semua. Salam sehat, tetap semangat. Selama pandemi kita akan tetap belajar di rumah, belajar jarak jauh. Ibu berharap kalian tetap semangat belajar di rumah, mengikuti kegiatan belajar dengan baik. Materi kelas 2 semester 1 yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, tema 1 tentang hidup rukun. Tema yang kedua, bermain di lingkunganku. Yang ketiga, tugasku sehari-hari. Yang keempat, hidup bersih dan sehat. Metode yang akan digunakan di dalam belajar di rumah yaitu WhatsApp, email, video call, Google Form. Itulah metode yang kita gunakan dalam belajar jarak jauh. Sedangkan guru yang kelas 2 yang akan mengajar kalian, guru kelas 2A yaitu Ibu Rike. Guru kelas 2B Ibu sendiri yaitu Ibu Wati. Guru kelas 2C yaitu dengan Bapak Yatmo. Semoga selama belajar di rumah kita tetap semangat, dapat bekerja sama dengan baik agar belajar di rumah dapat berjalan dengan lancar. Demikianlah perkenalan dari kelas 2. Terima kasih. Halo, bagaimana kabar kalian semua? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat. Mulai hari ini kita akan kembali belajar bersama dengan Ibu Guru di kelas 3A, Ibu Yo, kelas 3B, kelas C. Halo anak-anak, dengan Ibu Dia. Kenal dari kami. Halo. Selama masa pandemi ini, kita akan tetap belajar di rumah. Materi di kelas 3 tidak jauh berbeda dengan materi yang ada di kelas 2. Kita akan belajar dengan tema dengan cara ingat, jangan tanam malasmu. Tetap rajin, semangat, dan jaga kesehatan. Halo teman-teman, nama saya Syakila. Hari ini saya akan membawakan lagu berjudul Bapakku Datang Padamu. Yang indah setia
selama 1 tahun ke depan kita akan belajar bersama-sama. Pak Martinus akan mendampingi kalian di kelas 4A dan Ibu Ari akan mendampingi kalian di kelas 4B. Kalian tidak hanya belajar dengan kami berdua, kalian juga belajar dengan ibu guru yang lain. Semoga selama 1 tahun ke depan kalian dapat belajar dengan baik, selalu semangat, dan selalu menjaga kesehatan. Anak-anak, meskipun saat ini kita tidak bisa bertemu langsung dan belajar bersama di sekolah, namun kita tetap harus semangat belajar. Kita nanti akan belajar bersama, meskipun secara jarak jauh. Kita sambil berdoa supaya situasi ini cepat pulih dan kita bisa bermain bersama, belajar bersama di sekolah. Nah, tema belajar kita selama 1 tahun ke depan adalah ini. Semester pertama dan untuk semester kedua ini. Setelah ini, Bu Ari akan mengajak kalian bernyanyi dengan tema-tema tadi. Semua ikut ya. Bagaimana lagunya? Mudah kan? Dipelajari ya. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat. Selamat ya, kalian sudah naik ke kelas 5. Semoga di kelas 5 ini kalian semakin bersemangat dan semakin rajin walaupun belajar di rumah. Halo anak-anak kelas 5A semua. Semoga kalian selalu sehat. Nanti ketika belajar di kelas 5A, kalian akan dibimbing oleh Ibu Endah. Tetap semangat dan rajin ya. Halo teman-teman kelas 5B. Nanti kalian akan belajar dengan Pak Danu ya. Tetap semangat guys. Di kelas 5 semester 1 ini, kita akan mempelajari 5 tema, yaitu sebagai berikut. Untuk pelajaran matematika, kita akan mempelajari materi berikut ini. Untuk pelajaran IPA, kita akan belajar untuk media belajar yang akan kita pakai saat PJJ adalah
salam semangat. Selamat ya, sudah kelas 6. Perkenalkan, saya Ibu Agnes dan juga nanti Ibu Elis akan mengajar di kelas 6. Anak-anak, kita masih harus melakukan pembelajaran jarak jauh karena pandemi virus corona yang belum juga berakhir. Tetapi Ibu harap anak-anak tetap tekun belajar dan tetap jaga kesehatan. Metode yang akan kita gunakan yaitu Google Classroom, WA Group, dan juga video. Materi yang akan kita bahas, kita mulai dari tema pertama, yaitu berjudul Selamatkan Makhluk Hidup. Di sini kita akan belajar merawat tanaman, dan juga yang akan kita pelajari adalah perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Tema 2 yaitu persatuan dalam perbedaan. Di sini kita akan belajar tentang makna-makna persatuan dan juga bagaimana para pejuang zaman dahulu dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Anak-anak, Ibu harap anak-anak tetap tekun belajar, tetap semangat, dan jaga kesehatan. Kita sama-sama berdoa. Halo anak-anak, saya Ibu Elis akan melanjutkan tema 3 sampai dengan tema 5. Judul tema 3 adalah tokoh dan penemuan. Judul tema 4 adalah globalisasi. Dan judul tema 5 adalah wirausaha. Metode pembelajaran yang akan kita gunakan sama seperti yang tadi Bu Agnes sudah jelaskan ya. Demikianlah judul tema yang akan kita pelajari selama semester ganjil ini. Anak-anak, kita tetap berdoa ya agar pandemi ini cepat berlalu dan kalian semua dapat kembali belajar di sekolah. Jaga kesehatan, tetap semangat, Tuhan memberkati. Sampai jumpa.